الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana musibah yang terjadi atau kejadian yang terjadi, bahwasanya semuanya sudah Allah izinkan. Allah cuma menginginkan kita menambah iman atas apa yang terjadi dan tetap beriman atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Konon di bangsa Arab, di pedalaman Arab sana ada seorang lelaki yang tinggal bersama dengan keluarganya yang sangat sederhana. Namun pria ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, pria ini selalu mensyukurinya. Maka suatu ketika harta beliau hanyalah seekor anjing, seekor kedelai dan juga seekor ayam. Kedelai keledai inilah yang menemaninya untuk mengangkat barangnya. Kemudian ayam inilah yang berkokok untuk membangunkannya sholat subuh. Kemudian anjing inilah yang menjaganya dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Maka suatu ketika datanglah seekor serigala. Serigala di hari pertama memangsa ayamnya. Maka tidak ada lagi seekor ayam yang membangunkannya di waktu subuh. Tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dia bersedih tapi dia bersyukur kepada Allah. Mungkin saja ada hikmahnya katanya. Di hari kedua serigala itu datang lagi lalu memangsa yang namanya seekor keledainya. Lalu dia mengatakan tidak ada lagi yang mengantarkan barang untukku, mengangkutkan barangku untukku. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, ia bersedih namun tetap bersyukur. Dia yakin atas ujian dari Allah. Kemudian di hari ketiga anjing yang menjaganya pun ikut mati. Entah mati karena apa. Kemudian orang ini pun berharap kepada Allah. Ya Allah, saya tahu semua yang terjadi adalah yang namanya ada hikmahnya. Di hari selanjutnya orang ini pun terbangun lalu melihat orang-orang di sebelahnya, tetangga-tetangganya, mereka sedang diamankan oleh pihak keamanan. Lalu dia merasa heran, kenapa tinggal dia dan keluarganya sendiri yang aman daripada penangkapan ini. Ternyata mereka semua ditangkap diakibatkan oleh binatang-binatang yang mereka pelihara yang mengganggu ketertiban umum. Maka dari situlah dia semakin yakin akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika Allah memberikan ujian, pasti ada hikmah di dalamnya. Mungkin saja Allah mengambil keledainya, Allah mengambil anjingnya, Allah mengambil ayamnya, dikarenakan Allah tidak ingin orang ini tertangkap disebabkan ulah daripada binatang yang ia pelihara sebelumnya. Karena Allah yang paling tahu tentang masa depan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Maka dari itu insya Allah kita akan bahas hari ini di Islam itu Indah sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah saya senang sekali bertemu guru-guru saya. Ada Ustadz Maulana, Habib Muhammad Syahab, dan sekali lagi Ustadz Syam. Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sama-sama saat ini sedang kita rasakan. Akan kita bahas sesuai tema kita, yaitu aku lelah.
sampai kapan ujiannya. Masya Allah. Semoga dengan belajar pagi hari ini lelah kita hilang dan kita jadi lebih semangat lagi menjalani kehidupan Amin. kita. Masya Allah. Untuk yang pertama saya mau langsung nanya sama guru saya Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, Masya Allah. Iya. Ujian setiap orang kan beda-beda Ustadz Iya. ya. Tapi masih ada juga orang yang nggak ngerasa kalau saat itu sedang dirinya tuh diuji sama Allah. Iya. Dia nggak ngerasain itu. Nah pertanyaannya apa aja sih jenis-jenis ujian dari Allah. Terutama yang terkadang tidak kita sadari keberadaannya Ustadz Maulana. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Semua pasti diuji. Karena hidup ini adalah ujian. Bahkan kata Habib Muhammad Syahab pernah di satu tayangan di Islam Tindak bahwa justru setelah meninggal ada lagi ujian, ada lagi ujian, ada lagi ujian ya. Tapi mohon izin kepada semuanya kita bahas yang perihal ujian yang ada di dunia. Ujian yang ada di dunia ada 3. Ada ujian yang berupa apa? Ujian kesulitan, ujian kesenangan dan ujian kesalahan. Ujian kesulitan saya rasa semua sudah paham apa itu kehilangan, kematian yang tidak menyenangkan ya itu. Tapi ada ujian kesenangan, sesuatu yang menyenangkan bisa jadi ujian. Banyak orang lulus ujian yang namanya kekurangan tapi belum tentu bisa lulus dalam ujian kesenangan. Bisa jadi euforia, bisa jadi bangga, bisa jadi sombong dan sebagainya. Ini membahayakan. Mohon maaf. Penyakit yang mengenai tubuh kita itu bisa jadi penghapus dosa. Dan bisa dicari obatnya. Tapi penyakit hati disebabkan karena kesombongan dan sebagainya itu susah obatnya. Nah, Makanya ada doa Ustadz Maulana. Ya, apa? Allahumma cocokkan aku. Dan amankan. Supaya cocok ya. Iya. Ya, Diamankan, amankan, dikenyangkan. dikenyangkan itu. Terima kasih. Jadi gitu. Muncul dalam bentuk kekurangan harta, kelaparan, penyakit. Itu insya Allah bisa jadi orang lulus dari situ. Tapi belum tentu bisa lulus dan tahap yang kedua. Sesuatu yang menyenangkan. Bisa jadi istidraj dan sebagainya. Dan hati-hati juga. Ujian yang 2 ini semua orang bisa rasakan. Baik muslim, non muslim atau siapapun. Semua. Beriman, tidak beriman, semua dapat ujian 2 ini. Tapi ada satu ujian yang tidak mungkin bisa diraih yang lainnya. Siapa itu? Apa itu? Ujian kesalahan. Jadi yang bisa Kesalahan? ikut, ya. Oh, dapat hidayah. Nah, itu tuh, dapat hidayah. Mohon maaf yang ikut ujian yang diberi ujian keimanan itu. Orang-orang yang beriman. Sementara maaf saya pinjam kata-kata ini yang di dalam hatinya tidak ada iman susah mendapatkan hidayah ini. Mohon maaf yang bisa mempelajari sesuatu yang ada hikmahnya ya ini ternyata. Makanya ada proses hidayah ini yang penting. Karena mohon maaf atas apapun yang menimpa kita, jikalau kita menempatkan iman, insya Allah aman semua. Iman aman imun. Apa itu? Iman, aman, imun. Atau iman, imun jadi aman. Jadi aman. Jadi sebenarnya kepada kita semua ini harusnya ketika menyikapi ujian baik itu kesenangan, baik itu kesulitan, baik itu kesalahan. Ini harusnya satu. Kalau ujian kesenangan otomatis kita berkata bersyukur. Ujian kekurangan kita bersabar. Maka untuk mendapatkan ujian yang ketiga ini, ujian kesalahan banyakin dengar ceramah. Nonton Islam itu indah, dengarkan kajian, banyak belajar. Makanya enggak apa-apa nih buat orang tua mengajarkan puasa terhadap anak supaya tidak mendapatkan kesalahan. Kesalahan nanti bertingkat lagi jadi dosa. Nanti lagi berbuat sesuatu yang tidak sesuai aturan agama, itulah disebut dengan zalim dan sebagainya, durhaka dan apa. Makanya memperkenalkan nih saya rasa yang masih punya anak-anak kecil kayak saya. Ya, Kayak saya juga ya. sama. Kalau kita sholat anak-anak bisa kadang-kadang mengganggu. Yang Ya, belum lari-lari. punya anak. Ya, jadi anak lah. Jadi anak-anak kecil. Mengganggu naik di pundak kita. Itu memperkenalkan. Sama bulan Ramadan. Kita yang puasa dia yang nyelonong duluan buka puasa. Artinya kita sudah siap-siap, dia yang lebih sibuk duluan. Yang siapa yang puasa, siapa yang Iya, tidak. betul banget, betul. Tapi ya, itulah anak-anak memperkenalkan. Jadi tidak ada salahnya didik ini. Jadi pembelajaran di bulan suci Ramadan kita diuji dengan ujian
keimanan. Tapi diuji juga dengan ujian kekurangan adanya COVID-19 ini. Jadi sebenarnya pelajaran buat kita Ramadan tahun ini adalah Ramadan spesial. Dan semua pada berkata, kapan berakhir ujian COVID-19 ini? Kapan berakhir? Aduh, katanya Ramadan. Aduh, kok belum? Iya, katanya Ramadan. Dulu awal-awal kan bulan 3, mudah-mudahan ada ditanya. Saya berapa kali tanya orang yang ahli, kira-kira bulan berapa hilang? Masih panjang, Ustaz. Kayaknya bulan 9 deh. Waduh, lama banget ya. Enggak, kayaknya akhir tahun deh. Kayaknya bisa setahun. Ya Allah. Kalau vaksinnya belum dapat. Ya Allah. Sekalipun obat ada, kalau vaksin tidak ada. Iya, benar. Jadi 2 yang harus dicari. Waduh, gimana nih? Itulah yang kita lakukan, taat pada aturan demi kebaikan kita. Masya Allah, akhirnya aku jadi tahu bisa nih. jadi ujian juga ini. Ujian kesabaran kita untuk tidak keluar, tidak mudik dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Berarti kita sama-sama belajar jamaah kalau ternyata ujian itu dibagi 3, kesulitan, kesenangan, sama kesalahan. Cara kita melewati semuanya dengan cara menempatkan keimanan kita. Masya Allah. Iman, imun, aman kalau kata Ustadz Maulana. Jazakallah khair Ustadz, Masya Allah. Baik jamaah, saya mau nanya lagi sekarang sama Habib Muhammad Syahab. Tapi sebelumnya Habib, aku mau ngasih lihat dulu tayangan Habib. Ini ada ojol, drivernya itu kehilangan motor, Bib. Kasihan, Ya Bib. Allah. Langsung sama-sama kita lihat ya jamaah ya. Yuk, ini dia tayang.